Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semua di pembelajaran IPS kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas soal evaluasi materi tentang konflik dan integrasi sosial ya. Soal-soal evaluasi ini sudah Bapak tugaskan waktu itu di Google Classroom ya. Pada kali ini kita akan membahas soal ini secara satu persatu. Baik, yang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah soal evaluasi materi tentang konflik. Soal yang pertama di sini ada pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan pengertian konflik sosial adalah, jadi yang tidak sesuai berarti yang bukan pengertian dari konflik ya. Maka jawabannya adalah yang C ya. Karena di sini ada kalimat yang berbunyi bahwa dilakukan secara sehat ya. Kita tahu bahwa konflik ini adalah suatu proses sosial yang sifatnya antagonistik atau sifatnya negatif ya. Kita lihat option yang A, di sini ada menundukkan pesaingnya, ini merupakan bentuk atau proses sosial yang negatif. Kemudian yang B, benturan kekuatan ya. Benturan kekuatan ini merupakan suatu proses sosial yang negatif juga. Kemudian yang D sudah jelas, di sini ada kalimat atau kata-kata melakukan kekerasan. Jadi yang bukan atau yang tidak sesuai dengan pengertian konflik adalah jawaban yang C ya. Kemudian nomor 2, kata konflik berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti, jawabannya adalah B ya, saling memukul ya. Kemudian nomor 3, Yola adalah penduduk pendatang di desa Permai. Usulannya untuk membuka usaha hiburan menuai protes dari penduduk karena dianggap dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Kasus di atas menunjukkan terjadinya konflik dikarenakan, nah ini berarti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik ya. Jadi ini jawabannya benar adalah B ya, perbedaan karena adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara Yola dan masyarakat ya. Yola kepentingannya adalah untuk membuka usaha hiburan, tetapi masyarakat mereka menganggap bahwa kepentingan Yola ini bisa berbenturan atau bisa mengganggu aktivitas masyarakat, aktivitas mereka. Jadi ini dinamakan dengan perbedaan kepentingan. Kemudian nomor 4, kegiatan demonstrasi persatuan buruh kepada pengelola perusahaan yang menuntut gajinya dinaikkan termasuk ke dalam konflik antara, jawabannya adalah B ya, konflik antara individu dengan kelompok ya. Individunya di sini ada pengelola perusahaan atau pimpinan perusahaan, kemudian kelompoknya adalah buruh atau karyawan dari perusahaan. Jadi ini adalah konflik antara individu dengan kelompok. 4, jawabannya B. Nomor 5, perselisihan antara teman sekelas Budi dan Bram merupakan sebuah konflik interpersonal jika dilihat dari subjeknya ya. Tapi jika dilihat dari kedudukan pelakunya, maka konflik tersebut termasuk dalam bentuk konflik. Jadi di sini adalah bentuk konflik interpersonal ya, atau individu dengan individu ya. Budi dan Bram berarti kedudukannya sama-sama sebagai siswa atau peserta didik, maka termasuk bentuk konflik horizontal ya, berdasarkan kedudukannya. Karena kedudukannya sama, yaitu sebagai pelajar atau siswa. Jadi nomor 5 jawabannya B. Nomor 6, pertengkaran antar teman di sekolah tergolong konflik antara, sudah jelas jawabannya antara individu dengan individu ya. Teman sekelas itu berarti teman dengan teman atau individu dengan individu. Misalkan si A dan si B dalam satu kelas, berarti individu dengan individu. Jadi jawabannya nomor 6 D. Nomor 7, terkadang konflik membawa pengaruh positif terhadap kedua belah pihak. Seperti, berarti ini dampak positif dari konflik ya. Jadi jawabannya yang benar adalah B ya, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Ini merupakan dampak positif dari konflik sosial. Kemudian nomor 8, pengaruh penyelesaian konflik, tipe penyelesaian konflik dengan mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain dinamakan, jawabannya nomor 8 adalah D ya, menyesuaikan kepada keinginan lawan konflik ya. Jadi
Jadi mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain disebut dengan menyesuaikan kepada keinginan lawan konflik. Nomor 9, upaya penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga sebagai pengambil keputusan disebut, jawabannya adalah B ya, arbitrase. Jadi menggunakan pihak ketiga dan pihak ketiganya itu sebagai pengambil keputusan. Ini dinamakan arbitrase ya. Beda kalau mediasi adalah pihak ketiga sebagai mediator, bukan pengambil keputusan. Negosiasi yaitu penyelesaian konflik dengan adanya syarat-syarat yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Ini dinamakan negosiasi. Ya. Kalau konsiliasi adalah pemulihan kembali keadaan sebelum terjadinya konflik. Ya. Jadi nomor 9 jawabannya B, arbitrase. Nomor 10, upaya penyelesaian konflik dengan cara semua pihak sepakat untuk mengurangi tuntutan masing-masing sehingga perdamaian dapat dicapai disebut, di sini ada kalimat atau kata-kata mengurangi tuntutan masing-masing. Maka jawabannya benar adalah B, kompromi ya. Jadi kompromi adalah upaya menyelesaikan konflik dengan cara sepakat masing-masing pihak untuk mengurangi tuntutannya masing-masing. Misalkan pihak B, pihak A sama-sama menurunkan tuntutannya masing-masing ya. Itu tadi untuk soal evaluasi konflik sosial ya. Saya harapkan kalian bisa mencatat poin-poin atau hal-hal yang dianggap penting. Baik, kita lanjut kepada soal evaluasi integrasi sosial ya. Yang soal yang pertama, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan disebut, jawabannya sudah jelas, yaitu integrasi sosial ya. Jadi integrasi sosial itu adalah proses menyatukan atau proses sosial yang menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Dinamakan integrasi sosial. Di sini ada kalimat kesatuan. Baik, untuk yang nomor 2, berikut yang bukan merupakan syarat terjadinya konflik sosial menurut William dan Meyer-Nimkop adalah, di sini yang bukan ya, yang bukan syarat terjadinya integrasi. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Ada satu kelompok yang memegang fungsi penting dalam masyarakat secara turun-temurun. Maka ini tidak atau bukan syarat terjadinya integrasi. Jadi syarat integrasi itu ada 3, yang A, B, C, dan yang bukan adalah yang D ya. Yang nomor 3, masyarakat yang memiliki homogenitas tinggi cenderung mengakibatkan, jadi masyarakat yang memiliki tingkat kesamaan yang sangat tinggi atau cenderung tinggi maka akan mengakibatkan integrasi masyarakat semakin cepat. Jadi jawabannya yang A ya. Misalkan saja kita ambil contoh suatu kelas atau kelas 8A memiliki homogenitas tinggi ya, berdasarkan komposisi agama dalam satu kelas 8A lebih banyak agama Islam atau peserta didiknya beragama Muslim, maka ini integrasinya akan cepat, akan mudah sekali untuk disatukan, mudah sekali dipersatukan ya, karena tingkat homogenitasnya tinggi. Berbeda jika homogenitasnya rendah atau heterogenitasnya tinggi ya, jadi suatu keadaan di mana terdapat berbagai macam perbedaan, maka ini proses integrasinya akan lambat ya. Seperti itu. Kemudian nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. Rata-rata anggota kelompok masyarakat memiliki pekerjaan yang sama. Yang kedua, adanya komunikasi antar anggota masyarakat secara rutin. Yang ketiga, desa Permai lebih besar mengalami penambahan penduduk dari arus pendatang. Yang keempat, jumlah penduduk Kelurahan Agung tercatat yang terpadat. Dari pernyataan di atas yang dapat mempercepat proses terjadinya integrasi adalah jawabannya adalah untuk pernyataan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 karena ada pekerjaan yang sama ya, berarti ini heterogenitasnya rendah atau homogenitasnya tinggi ya. Karena pekerjaannya sama berarti tingkat homogenitasnya tinggi, jadi ini akan mempercepat terjadinya integrasi. Dan pernyataan yang kedua adalah karena adanya komunikasi antar anggota masyarakat, ini juga akan mempercepat proses integrasi. Pernyataan 3 dan 4 ini akan memperlambat proses terjadinya integrasi karena jumlah penduduknya lebih besar, kemudian jumlah penduduknya padat. Jadi
Suatu masyarakat jika jumlah penduduknya besar atau padat, maka akan sulit atau akan lambat disatukan ya, karena banyak, karena padat, karena besar jumlah penduduknya, maka proses integrasinya akan lambat. Jadi pernyataan 3 dan 4 ini memperlambat proses integrasi. Jadi nomor 4 jawabannya adalah pernyataan 1 dan 2 ya, option yang A. Kemudian nomor 5, bangsa Indonesia yang dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan bentuk integrasi. Jawabannya adalah normatif ya. Karena adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan norma-norma yang sudah diwariskan oleh leluhur kita ya. Ini yang mempersatukan semua perbedaan yang ada di masyarakat Indonesia, yaitu dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka ini termasuk bentuk integrasi normatif. Jawabannya nomor 5 B ya. Jika koersif ini merupakan bentuk integrasi secara paksaan ya. Fungsional merupakan bentuk integrasi karena ada fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat ya. Jadi ingat nomor 5 jawabannya normatif ya. Kemudian nomor 6, perpaduan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain tanpa menghilangkan sifat asli pada tiap-tiap kebudayaan merupakan proses integrasi sosial. Jawabannya adalah akulturasi ya. Akulturasi ini merupakan gabungan dua kebudayaan tetapi tidak mempengaruhi atau tidak menghilangkan sifat asli dari budaya aslinya. Itu dinamakan akulturasi. Kalau asimilasi merupakan perpaduan atau gabungan dua kebudayaan kemudian menghilangkan sifat asli dari budaya lamanya. Itu dinamakan asimilasi. Maka nomor 6 jawabannya adalah akulturasi. Yang terakhir nomor 7, berikut ini yang bukan merupakan faktor pendorong integrasi sosial. Yang bukan ya, adanya toleransi ini merupakan pendorong integrasi ya. Terdapat sikap terbuka dari kelompok penguasa atau pemerintah, ini jelas merupakan faktor pendorong. Adanya musuh-musuh yang berbeda-beda dari luar, ini merupakan bukan faktor ya, ini bukan faktor yang mendorong. Dan yang D, mendapat hak yang sama dalam bidang ekonomi, ini juga merupakan faktor pendorong integrasi. Jadi yang bukan adalah yang C ya. Di sini ada kata atau kalimat pengecohnya, yaitu musuh yang berbeda-beda ya. Jadi jika ada musuh yang sama dari luar, berarti ini termasuk faktor pendorong ya. Misalkan ada musuh dari luar ya, musuh kita bersama, maka kita harus bersatu ya. Ini merupakan faktor pendorong untuk integrasi, untuk kita bersatu melawan musuh itu, karena musuh itu merupakan musuh kita yang sama atau musuh kita bersama. Tapi di sini ada kalimat pengecoh musuh yang berbeda-beda. Artinya itu bukan musuh kita saja. Misalkan musuh dari kelompok A, musuh dari provinsi A, musuh dari daerah B, ya, musuh yang berbeda-beda dari luar. Jadi banyak. Jadi bukan musuh yang sama. Maka ini merupakan yang bukan faktor pendorong ya. Ingat, ada kalimat atau kata-kata pengecohnya. Jadi nomor 7 jawabannya C ya. Baiklah anak-anak semua, itu tadi bahasan materi kita untuk materi konflik dan integrasi sosial ya. Soal-soal evaluasinya sudah kita bahas dan soal-soal ini juga sudah Bapak tugaskan di Google Classroom ya. Bapak harapkan tadi kalian sudah mencatat hal-hal atau poin-poin yang penting. Baik, terima kasih anak-anak semua dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.